Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Semangat belajar untuk kita semua. Meskipun pada hari ini, akhir-akhir ini, sekarang ini kita belum bisa belajar dengan sempurna, masih pada proses pembelajaran tatap muka terbatas, namun semoga semangat kita untuk belajar tidak terbatas. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bu Ratna akan membahas tentang masa remaja dan masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Video ini adalah video part 2 dari video yang sudah Bu Ratna buat pertama dengan judul Peristiwa Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagi kalian yang belum menonton part 1-nya, silahkan klik link di deskripsi karena Bu Ratna sudah menautkan link di sana. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Sebelum Bu Ratna memasuki pembahasan, Bu Ratna ingin menyampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan Bu Ratna sampaikan pada video kali ini adalah mengenai sejarah. Yang namanya sejarah adalah masa-masa yang sudah terlampaui, sudah terlaksanakan, sudah berlalu, dan tentu saja terjadi di masa lalu. Menurut para ahli, sejarah mempunyai 14 mata pisau pembahasan yang harus jelas dan akurat sumber-sumber sejarahnya, sehingga arah pembahasannya terlihat dengan jelas. Begitupun dengan materi video yang sudah Bu Ratna siapkan. Sumber pertama yang Bu Ratna ambil dari hadis, beberapa hadis yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah buku Sirah Nabawi 4 jilid, kalian bisa browsing-browsing sendiri, cari tahu buku Sirah Nabawi seperti apa. Dan tentu saja tak lupa Bu Ratna sesuaikan materi ini dengan materi yang ada di buku pendamping kalian, buku pendamping yang sudah dikeluarkan oleh MGM PPAI Kabupaten Wonosobo. Juga tak lupa Bu Ratna sesuaikan dengan buku paket yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Sekian disclaimer yang Bu Ratna sampaikan, kita masuk ke pembahasannya. Cekidot! Pada video sebelumnya, Bu Ratna sudah pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah anak yang yatim piatu. Rasul ditinggal oleh orang tuanya, lebih tepatnya ditinggal oleh ibunya pada usia 6 tahun. Kemudian dari usia 6 tahun Rasul diasuh oleh kakaknya yang bernama Abu Munthalib. Tapi qadarullah, baru diasuh 2 tahun Abu Munthalib Allah qadar meninggal dunia, sehingga Rasul selanjutnya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sekilas info, sekilas profil tentang Abu Thalib. Pada waktu itu, pada zaman tersebut, Jazirah Arab itu sistem kepemerintahannya masih berkabilah-kabilah, masih bersuku-suku. Nah, yang menguasai Mekah pada waktu itu adalah suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini terbagi menjadi beberapa kabilah, menjadi beberapa bani. Salah satu bani termasyhur, terkuat dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi kepemimpinan adalah Bani Hashim. Salah satu termasyhurnya tuh. Nah, Abu Thalib adalah pemimpin dari Bani Hashim. Jadi bisa dibayangkan kan seberapa megah nama Abu Thalib pada waktu itu. Meskipun demikian, Abu Thalib itu mempunyai pola hidup sederhana. Meskipun Abu Thalib adalah pemimpin dari sebuah bani yang termasyhur nih, bani yang terkuat. Abu Thalib itu mempunyai pola hidup yang sederhana, dan hal ini diajarkan kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika usia Nabi 8 tahun, Nabi sudah diajarkan untuk menggembala kambing. Kenapa disuruh menggembala kambing? Karena banyak hikmah, banyak karakter yang akhirnya membentuk Rasulullah SAW
menjadi pribadi yang santun, yang cerdas, yang baik. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga banyak yang diutus oleh Allah sebelum menjadi rasul. Nabi-nabi tersebut menggembala kambing, seperti contohnya adalah Nabi Saleh, kemudian Nabi Daud, kemudian ada Nabi Musa. Banyak sebetulnya nabi-nabi yang sebelum diangkat menjadi nabi sama Allah dikudar untuk menggembala kambing terlebih dahulu. Hikmahnya apa? Kita bahas satu-satu yuk. Rasulullah menjadi pribadi yang mandiri dan pekerja keras. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pantang meminta-minta. Rasulullah pantang meminta empati kepada orang lain, pantang menjadi pengemis. Rasulullah pantang hidupnya untuk numpang-numpang ke saudaranya. Ya, walaupun Rasul itu yatim piatu, dari segi ekonomi kekurangan, Rasul itu pantang menjadi pengemis, pantang meminta-minta, pantang untuk numpang-numpang hidup tuh. Untuk mencukupinya, Rasul bekerja sebagai penggembala kambing pada salah satu penduduk di Mekah. Kemudian dari penggembala kambing itu Rasul dibayar. Nah, bayarannya ini yang kemudian mencukupi hidupnya Rasul. Karena Rasul itu menggembala kambing, Rasul tumbuh menjadi pribadi yang penyayang dan sabar. Kenapa sabar? Karena menggembala kambing itu susah. Kambing adalah hewan yang tentu saja tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa diajak berbicara, tidak bisa diajak diskusi oleh manusia, tentu saja ya. Yang namanya aja hewan gitu. Tapi penelitian para ahli itu membuktikan bahwa walaupun hewan tidak bisa diajak bicara oleh manusia, tapi hewan mempunyai insting kasih sayang dari pemiliknya. Sehingga apabila pemiliknya mempunyai rasa sayang, mempunyai empati yang tinggi kepada hewan-hewan peliharaannya, maka akan ada suatu ikatan batin yang memudahkan pemiliknya untuk melatih hewan tersebut. Nah, jadi Rasul itu betul-betul mempunyai jiwa yang penyabar, jiwa yang penuh dengan kasih sayang, sehingga kambing-kambing yang digembalakan oleh Rasul itu nurut-nurut. Kalau Rasul galak nih, kayak Bu Ratna itu kan galak ya. Kalau Rasulnya galak, nanti hewan-hewannya itu stres, malah kurus, terus sakit, terus mati deh gitu. Makanya Rasul harus jadi, makanya Rasul itu menggembalakannya dengan kasih sayang yang berlimpah, sehingga hewannya itu sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan kalau dijual harganya tentu saja mahal. Karena Rasul itu kerja dengan orang, maka Rasul menjadi sosok yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah tepat waktu. Wujud tanggung jawabnya Rasul adalah tepat waktu. Ketika harus mengeluarkan kambing dari kandangnya jam 7, ya Rasul betul-betul jam 7 sudah berada di kandang, sudah menggiring menuju savana dan sabana. Betul-betul bertanggung jawab atas apa yang Rasul kerjakan. Nah, dalam menggembalakan kambing, Rasul itu kan pasti harus mengkoordinasikan kambing satu dengan kambing yang lain, sehingga kambingnya itu tidak mencari makan di savananya, di sabananya itu tidak terlalu jauh, tidak sangat-sangat jauh, nanti kalau jauh kan hilang. Nah, di area sini saja. Nah, mengkoordinasikannya itu susah. Padahal untuk menjadi seorang pemimpin yang handal harus mempunyai bakat koordinasi yang bagus. Sehingga Rasul mempunyai jiwa kepemimpinan yang hebat, karena Rasul berhasil untuk menggembalakan hewan saja yang tidak mempunyai pikiran gitu kan, hanya mempunyai insting, tidak bisa diajak komunikasi, itu bisa nurut manut sami'na wa ata'na kepada Rasul, apalagi manusia gitu. Oke, kita lanjut. Nah,
Setelah dirasa cukup nih, siapa yang merasa cukup? Abu Thalib dong tentunya. Abu Thalib merasa bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah cukup nih, sudah cukup dewasa, sudah cukup mampu untuk diajari sesuatu hal yang lain. Akhirnya Abu Thalib mengajari Nabi Muhammad SAW untuk berdagang, berniaga. Perjalanan pertama Rasul yaitu ke negeri Syam. Jadi Rasul itu jualannya langsung ekspor ke luar negeri ya, langsung perjalanan ke luar negeri, tidak hanya di dalam negeri saja. Keren ya Rasul. Perjalanan pertama Rasul ketika usia 12 tahun itu ke negeri Syam dengan membawa dagangannya Khadijah. Kenapa membawa dagangannya Khadijah? Karena Rasul belum mempunyai cukup modal untuk menjual dagangannya sendiri. Kalau bahasa kerennya sekarang itu reseller ya. Rasul itu menjualkan dagangan gitu, menjadi resellernya Khadijah. Nah, bisnis yang dijalani oleh Rasul itu mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Karena Rasul mempunyai sifat yang jujur, sifat yang amanah, sehingga yang beli sama Rasul itu suka, itu penjualnya jujur, penjualnya tuh tidak pernah bohong, penjualnya apa adanya, sehingga yang beli suka. Dan Rasul itu juga punya sifat amanah, dia tidak menipu Khadijah sama sekali. Well, kalau ditipu bisa aja tuh, karena zaman dulu itu kan tidak secanggih zaman sekarang ya, jadi pemantauannya itu dari hasil laporannya Rasul ke Khadijah. Bisa saja Rasul memalsukan hasil laporannya ke Khadijah, tapi itu tidak pernah terjadi. Rasul itu orangnya sangat amanah. Nah, perniagaan Rasul ini berlanjut ke negara-negara lain seperti ke Jordania, ke Lebanon, dan ke Syria. Ketika Rasul memasuki usia 17 tahun, perniagaan yang dijalankan oleh Rasul itu sampai merambah ke pangsa pasar Jazirah Arab. Pada waktu itu ya, Mekah adalah jalur sutra perdagangan ke negara-negara di Jazirah Arab. Pada waktu itu ya, namanya belum Saudi Arabia seperti sekarang. Kalian bisa tonton videonya Bu Ratna tentang kondisi Jazirah Arab ya. Kalian bisa tonton di situ bahwa Jazirah Arab itu meliputi berbagai negara seperti Yaman, Syam, Baghdad, di Iran, di Irak, dan negara-negara yang lain kayak gitu. Dan Makkah pada waktu itu adalah jalur sutranya. Jalur sutra adalah jalur perdagangan utama, sehingga kalau bisa menguasai Mekah, perdagangan di Mekah kok bisa dikuasai, berarti kamu sudah bisa menguasai pangsa pasarnya Jazirah Arab yang meliputi beberapa negara tersebut. Nah, karena manajemen bisnisnya Rasul itu bagus ya, selain Rasul itu jujur dan amanah, Rasul itu mempunyai kejelian, mempunyai profesionalisme, mempunyai manajemen bisnis yang luar biasa, yang bagus sekali. Sehingga konglomerat Mekah, salah satu konglomerat Mekah yaitu Khadijah binti Khuwailid, melirik usahanya Rasul, dan mereka menjalin kerjasama. Kalau di awal-awal tadi usia Rasul 12 tahun hanya disuruh menjualkan dagangan gitu kan, menjadi reseller. Nah, pada saat ini ketika Rasul sudah beranjak dewasa, Rasul itu dipercaya untuk menghandle, untuk menjalankan beberapa usaha milik Khadijah. Yang namanya konglomerat, ya pasti dong usahanya banyak, dimulai dari pertanian, kemudian ada peternakan, kemudian ada jual beli. Jual belinya apa? Banyak sekali. Jual beli hewan bisa, jual beli kain bisa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Rasul berusia 25 tahun, Rasul menjadi salah satu pemilik sukses di kota Makkah. Ketika Rasul sudah bisa menguasai pangsa pasar yang ada di Jazirah Arab, Rasul menjadi tokoh yang penting dalam perdagangan di kota Makkah.
apalagi bekerja sama dengan salah satu konglomerat besar di Mekah ya pada waktu itu. Nah, karena menjalin kerjasama tersebut, akhirnya Khadijah binti Khuwailid itu mengetahui bahwa Rasul adalah sosok pria idaman ya. Gimana nggak pria idaman, udah tinggi, ganteng, ya kan, bijaksana, kepemimpinannya itu keren, manajemen bisnisnya juga keren gitu kan. Akhirnya Khadijah naksir sama Rasul. Dan ketika Rasul berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun, mereka melangsungkan pernikahan termegah di zamannya. Untuk membahas lebih lanjut tentang kisah cinta Rasul dan Khadijah, insya Allah Bu Ratna akan akan membuatkan video edisi khusus gitu ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, belum aktifkan notifikasinya, silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Jadi kalau nanti Bu Ratna sudah upload video tentang kisah cintanya Rasul nih, romantisnya Rasul sama Khadijah, kalian bisa langsung update. Oke, tahun-tahun berlalu sehingga Rasul berusia 35 tahun. Dan ketika Rasul berusia 35 tahun itu ada sebuah peristiwa, yaitu kota Mekah terlanda banjir bandang, sehingga Ka'bah yang ada di kota Mekah, Ka'bah yang tempat untuk beribadah pada penduduk Mekah pada waktu itu, akhirnya hampir roboh dan perlu direnovasi. Singkat ceritanya mereka melakukan renovasi ya, kemudian sampai saatnya batu Hajar Aswad itu mau ditempelkan, mau diletakkan di Ka'bah seperti itu. Diletakkan pada tempatnya sebelum Ka'bah direnovasi. Jadi ini renovasinya udah selesai dan Ka'bahnya sudah mau jadi, tinggal nunggu Hajar Aswad diletakkan. Tapi terjadi perselisihan di antara 4 kabilah terbesar di suku Quraisy. Kenapa? Karena setiap kabilah merasa kabilahnya lah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah solusi ya. Rasul itu seorang problem solving ya, memberikan solusi dalam masalah tersebut, yaitu Hajar Aswadnya diletakkan di dalam sebuah kain yang ujung-ujung kainnya dipegang oleh kabilah-kabilah yang bersengketa, yang berselisih. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu tuh perselisihannya itu mengerikan, perselisihan antara kabilah satu, antara bani satu dengan bani yang lain itu mengerikan dan hampir terjadi peperangan. Nah itu kan sudah bahaya sekali. Kemudian Rasul diberikan ilham oleh Allah untuk memberikan solusi, yaitu batu Hajar Aswadnya diletakkan dalam sebuah kain, kainnya dibentangkan dan ujung-ujung kainnya dipegang oleh perwakilan dari masing-masing kabilah yang berselisih. Usulan ini akhirnya diterima oleh mereka, masyarakat suku Quraisy ya, dan otomatis dong karena Hajar Aswadnya itu dalam sebuah kain, jadi semua kabilah berarti membawa batu Hajar Aswad tersebut ke Ka'bah. Yang meletakkannya ke Ka'bah tentu saja Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa tersebut Rasul diberi gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Rasul dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan yang hampir meletuskan perang saudara di suku Quraisy. Seperti itu. Apa yang Bu Ratna sampaikan ini versi singkatnya ya, versi tersingkat-singkatnya. Sekian yang bisa Bu Ratna sampaikan, karena ini adalah versi singkat. Jadi kalau kalian ada pertanyaan untuk bisa mengetahui versi yang lebih panjang bagaimana, silahkan chat di kolom komentar.
Apabila ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan chat saja di kolom komentar. Sekian yang bisa Bu Ratna sampaikan. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, dan jika menurut kalian video ini adalah video yang bermanfaat, silahkan share ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, ke orang-orang yang kalian sayang. Saya Ratna undur diri. Apabila ada kesalahan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.